keep fighting forces in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never mess around. Am I more than the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. You say I'm in love when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm in hate when I am falling short, and where I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. In you find my worth, in you I find my identity. You say I'm in love when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm in hell when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm in yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. I believe. Yeah. Taking all I ever know, I'm lying here at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Oh, you say I'm in love when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. You say I'm in hell when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I believe you say of me. I believe. I keep fading forces in my mind and every love. Shalom sahabat Morning Grace, kita hari ini akan bersama-sama merenungkan kasih yang tidak pernah kadaluarsa. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa sebelum kita
membaca dan merenungkannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa dari dulu, sekarang hingga selamanya kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah mengecewakan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu untuk mengenal kasih-Mu lebih dalam lagi, bahwa kasih-Mu tidak pernah kadaluarsa dan kasih-Mu tetap hadir bersama dengan kami semua. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan setiap kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi ayat permenungan kita terambil dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Saudara terkasih, mengapa perintah firman Tuhan itu harus diulang-ulang lagi? Kita sering merasa bosan ketika kita mendengar hal yang sama berulang kali. Ya, kadangkala ada pendeta yang berkhotbah tentang Mazmur 23, yaitu adalah pasal Mazmur yang sangat familiar dengan setiap kita, bahkan mungkin diantara kita hafal dengan ayat-ayatnya, dengan kata-katanya, dan akhirnya itu membuat seringkali kita menjadi bosan. Kita lebih tertarik pada hal-hal yang baru, ide-ide yang baru, metode yang baru, dan bahkan pengalaman-pengalaman yang baru. Tetapi Rasul Yohanes dalam suratnya ini tidak menawarkan sesuatu yang baru secara isi, melainkan mengingatkan kembali pada sesuatu yang sudah lama tetapi sangat penting, yaitu kasih. Perintah kasih bukanlah hal baru. Dari sejak perjanjian lama, dari imamat, bilangan, Tuhan sudah mengajarkan umatnya untuk mengasihi sesama. Tetapi kasih itu seringkali menjadi perintah yang kita abaikan, kita lupakan, atau pilih-pilih kapan ingin kita jalankan. Karena itulah Yohanes kembali menekankan, perintah lama ini tetap berlaku dan harus dihidupi. Perintah lama itu adalah sebuah relevansi abadi. Rasul Yohanes menulis kepada jemaat Kristen di masa itu yang sedang menghadapi berbagai ajaran-ajaran sesat dan kebingungan rohani karena ajaran-ajaran tersebut. Di dalam kebingungan itu, Yohanes menegaskan kembali dasar iman Kristen yang sejati, yaitu adalah kasih. Suatu ketika ada seorang bapak yang mengatakan, kalau misalkan Alkitab bisa dirangkum menjadi satu kata, apa itu, Pak? Bapak itu menjawab, kasih. Kasih sesungguhnya itu juga perintah yang lama, itu bukan suatu hal yang usang atau basi. Ini adalah sebuah kebenaran Allah yang kekal, yang sudah mereka dengar dari awal mereka percaya. Kasih itu sesungguhnya bukan sebuah teori, tetapi harus terus dihidupi. Firman Tuhan tidak berubah dan kasih sebagai buah dari firman harus tetap nyata dalam hidup kita sehari-hari. Dengan kata lain, Yohanes ingin menekankan, kalian sudah tahu ini, kalian sudah tahu kasih. Sekarang saatnya menghidupinya kembali. Menghidupinya di dalam dunia yang keras, dunia yang kompromis dan permisif, itu bukan suatu hal yang mudah. Dunia kita semakin individualistis, orang cepat tersinggung, bahkan lamban untuk mengampuni. Banyak yang hanya mau mengasihi orang yang sejalan dengan mereka, sesuku dengan mereka, seetnis dengan mereka. Namun panggilan Tuhan tetap sama. Kasih itu bukan opsional tetapi esensial. Tuhan Yesus pernah menyatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu tertulis di Yohanes 15 ayat 12. Kita tidak hanya dipanggil untuk mengasihi dengan cara manusia, tetapi mengasihi dengan cara Kristus, yaitu penuh dengan pengorbanan tanpa syarat dan konsisten.
Bagaimana kita mewujudkan kemudian kasih nyata itu? Kita perlu periksa kembali hubungan kita. Apakah kita sedang menyimpan sebuah dendam, sebuah amarah, atau ada seseorang yang sengaja kita hindari? Kita perlu meminta Tuhan, Tuhan lembutkanlah hati kami untuk mulai mengampuni dan memulihkan. Untuk mewujudkan kasih di dalam kehidupan kita, yang kedua adalah ucapkanlah kasih. Jangan hanya simpan di dalam hati kita. Seringkali kita mengasihi, tetapi kita sukar untuk menyatakannya. Oleh karena itu, ucapkanlah kasih itu, berikanlah perhatian. Lakukan tindakan-tindakan kecil, mudah, tetapi memiliki arti yang sungguh menyentuh hati. Yang ketiga, yaitu kasihi juga mereka yang sulit untuk dikasihi. Tuhan tidak memanggil kita hanya mengasihi kepada orang-orang yang menyenangkan saja, pada hal-hal yang menyenangkan saja, tetapi justru kasih sejati itu terlihat saat kita mengasihi orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Seperti Kristus yang mengasihi kita, yang terus melakukan keberdosaan kita, kemelekatan kita terus-menerus. Saudara terkasih, demikian juga ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, itu bukan sekedar pesan yang lama, bukan sekedar pesan yang basi. Itu adalah surat kasih yang harus terus kita baca, harus terus kita renungkan, dan kita jalani. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau telah mengajarkan kami sejak semula untuk mengasihi, tetapi kami sering lupa dan gagal untuk menjalaninya. Lembutkanlah hati kami Tuhan, supaya kami menghidupi kasih seperti yang Engkau ajarkan. Bukan hanya dengan kata, tetapi juga dengan tindakan-tindakan kami. Bukan hanya kepada yang kami sukai, tetapi juga kepada mereka yang sulit untuk dikasihi. Bentuk kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih Tuhan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. I keep fighting forces in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know who you say I'm in love when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak, and you say when I am falling short in a way I don't
I'm lying here at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Oh, you say I'm alone when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. You say I'm hurt when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe, oh, I believe. You say of me, I believe. I keep fading voices in my mind, and then